Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para hakim yang telah menghadiri sesi presentasi kali ini, terkhususnya kepada dosen penguji Pak Jena dan Ibu ini. Pertama-tama perkenalkan saya Akhladi Pariwanana dengan rekan saya Taufik Muhammad Ramadan. Di sini kami mengambil topik dengan judul pengembangan aplikasi keanggotaan dan organisasi pimpinan cabang Persis Banjaran berbasis website. Untuk latar belakangnya sendiri, Persis Banjaran merupakan organisasi Islam yang berfokus pada pendidikan dan dakwah. Persis Banjaran menaungi lebih dari 600 anggota di 11 desa dengan 34 pimpinan jemaah. Persis Banjaran memiliki persentase kurang lebih sekitar 73,5% anggotanya yang berada di atas 50 tahun. Data ini kami ambil dari data anggota yang ada di profil Persis Banjaran. Saat ini Persis Banjaran ini menggunakan website untuk mengelola data dan kegiatan administratif. Namun berdasarkan wawancara dengan pengguna dan pengamatan langsung terhadap website organisasi, ditemukan beberapa masalah pada sistem yang ada, seperti visualisasi data yang kurang lengkap, antar muka yang tidak ramah, kecepatan akses yang lambat, serta belum adanya sistem untuk pengelolaan iuran anggota. Untuk pengelolaan iuran anggota ini masih dilakukan secara manual atau tulis tangan dibukukan di buku organisasi, sehingga seringnya keterlambatan dari pembayaran si iuran ini. Untuk mengatasi masalah ini, kami mengusulkan 3 solusi utama. Pertama, yakni melakukan refactoring sistem website dengan mengganti teknologi lama dengan menggunakan teknologi modern dan penyederhanaan tampilan untuk meningkatkan performa dan kemudahan pengguna, terutama bagi anggota lansia. Karena menurut jurnal yang ditulis oleh Nita pada tahun 2024, refactoring ini dapat mengurangi kompleksitas dan memperbaiki kinerja sistem. Lalu kedua, dengan menambahkan fitur visualisasi data yang lebih baik untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Visualisasi data yang lebih baik ini bisa mempermudah interpretasi informasi dan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Lalu solusi yang terakhir, dengan mengimplementasikan chatbot yang ramah pengguna. Chatbot ini bertujuan untuk membantu anggota, khususnya yang lansia, untuk mengakses informasi dan mengingatkan pembayaran iuran. Karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sylvia Garcia Mendes pada tahun 2020, chatbot ini dapat meningkatkan inklusi digital bagi lansia dengan menyediakan interaksi yang sederhana dan mudah dipahami, tanpa memerlukan kemampuan abstraksi yang tinggi. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa rumusan masalah yang kami highlight. Yang pertama, sistem saat ini belum dapat menyajikan visualisasi data yang baik, terutama dalam pemetaan informasi demografi anggota. Hal ini menghambat pengambilan keputusan berbasis data yang jelas. Solusi yang kami usulkan adalah dengan menambahkan fitur visualisasi data yang lebih lengkap dan interaktif untuk mempermudah dan analisis dan pengambilan keputusan yang lebih akurat. Poin kedua adalah kecepatan akses sistem yang lambat dan antar muka yang tidak ramah pengguna mengurangi kenyamanan dan produktivitas, terutama bagi anggota lansia. Hal ini menghambat kelancaran operasional organisasi. Solusi yang kami usulkan adalah refactoring sistem dengan mengganti teknologi yang lama dengan yang lebih modern, serta merancang ulang antar muka menjadi lebih sederhana. Pembaruan ini diharapkan dapat meningkatkan kecepatan, responsivitas, dan kemudahan akses, sehingga mempercepat proses administratif dan mendukung kelancaran operasional organisasi. Dan yang terakhir, tidak adanya sistem pengelolaan iuran terintegrasi dengan pengingat otomatis yang mengakibatkan ketidakteraturan dalam pembayaran iuran, karena pembayaran iuran ini masih bergantung pada kesadaran anggotanya masing-masing. Solusi yang kami usulkan adalah mengimplementasi sistem pengelolaan iuran terintegrasi dengan pengingat otomatis dan penggunaan chatbot ramah lansia untuk memudahkan anggota mengakses informasi dan mengingatkan pembayaran iuran. Selanjutnya ada beberapa ruang lingkup yang kami rumuskan. Pertama, untuk pengembangan aplikasi ini akan berintegrasi untuk mengelola data anggota dan organisasi spesifik secara terpusat. Selanjutnya, kami juga akan menyediakan fitur visualisasi data dan informasi lengkap dengan mencakup informasi seperti usia, lokasi, status anggota, dan juga hal ini untuk mendukung pengambilan keputusan organisasi. Selanjutnya, ketiga ada implementasi teknologi chatbot untuk mempermudah pembaruan data anggota secara mandiri dan komunikasi dengan anggota tanpa memerlukan aplikasi tambahan. Selanjutnya, di chatbot ini akan ada fitur pengingat otomatis untuk pembayaran iuran dan juga berupa notifikasi yang dikirim kepada anggota setiap bulan.
Terakhir juga kami akan melakukan rancang ulang antar muka atau UI untuk membantu anggota lansia dalam penggunaan aplikasi. Selanjutnya ada batasan dari penggunaan aplikasi ini. Pertama, aplikasi ini hanya terfokus untuk PC Basis Banjaran, tidak untuk PC Basis atau cabang-cabang basis lainnya. Kedua, teknologi chatbot hanya untuk mendukung fungsi komunikasi dasar seperti pembaruan data anggota, pengingat iuran, dan juga informasi organisasi. Chatbot ini tidak akan dilengkapi dengan kecerdasan tingkat lanjut. Ketiga, website PC Basis Banjaran hanya dapat diakses oleh pimpinan cabang dan juga pimpinan jemaah. Sementara untuk anggota dapat mengakses chatbot. Terakhir, untuk pengelolaan iuran, untuk sistem pengelolaan iuran berfungsi untuk memberikan notifikasi keterlambatan dan data pembayaran, tidak akan mendukung proses transaksi pembayaran. Baik, untuk selanjutnya adalah terkait dengan tinjauan pustaka. Untuk yang di sini kami mengambil 3. Yang pertama adalah aplikasi chatbot Milkybot yang terintegrasi dengan web CMS untuk customer service pada UKM Mitsu. Lalu yang kedua ada implementasi visualisasi data berbasis web pada exploratory data analysis, profil kesehatan kota Samarinda. Lalu yang ketiga ada metode refactoring untuk meningkatkan kualitas maintainability pada sistem informasi pembayaran dan tunggakan SPP sekolah. Untuk karya ilmiah sejenis pertama, di sini menjelaskan chatbot berbasis sistem pakar untuk layanan pelanggan UKM Mixu melalui platform online menggunakan forward chaining dan metodologi extreme programming. Chatbot ini terintegrasi dengan web CMS untuk pemesanan dan pelacakan transaksi. Hasilnya meningkatkan efisiensi layanan, mengurangi biaya operasional dan memudahkan pelanggan. Lalu untuk yang karya ilmiah sejenis keduanya, yakni mengembangkan sistem visualisasi data berbasis web untuk profil kesehatan Samarinda menggunakan metode IDE dan Google Data Studio. Analisis menunjukkan pola data kesehatan 2020 hingga 2021 seperti peningkatan lokasi kesehatan. Lalu sistem basis PHP ini mendukung pemahaman data kesehatan dan pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga, karya ilmiah sejenis ketiga ini menjelaskan terkait metode refactoring untuk meningkatkan kualitas kode sistem informasi berbasis label. Masalah seperti duplikat code dan juga long method diidentifikasi menggunakan Google Matrix, menghasilkan penurunan kompleksitas kode. Lalu refactoring ini meningkatkan perbacaan, efisiensi dan juga pemeliharaan sistem. Untuk dasar teori di sini ada chatbot. Chatbot adalah perangkat lunak yang mensimulasikan percakapan manusia melalui teks untuk mendukung berbagai tugas seperti memberikan informasi atau menjawab pertanyaan. Menurut Nur Fitriani, chatbot mampu meningkatkan efisiensi operasional organisasi dengan mengotomisasikan interaksi yang sebelumnya dilakukan secara manual. Lalu yang kedua refactoring. Menurut Nitan Siti Nuraliza, refactoring adalah proses pemeliharaan perangkat lunak untuk memperbaiki struktur internal kode tanpa mengubah perilaku eksternal. Lalu yang ketiga ada IDE. Menurut Jerolin Islamiyah, ada juga Ahmad. Di sini IDE adalah proses penting untuk menggali informasi dari data secara mendalam. Metode ini mengidentifikasikan pola tersembunyi, menguji hipotesis, dan memeriksa asumsi melalui statistik ringkasan, visualisasi grafis seperti grafik data, garis, heatmap, dan scatter plot. Lalu ada role-based system. Role-based system ini merupakan algoritma yang menggunakan serangkaian aturan dalam format logika hidden bertujuan untuk respon berdasarkan kondisi yang diberikan. Dalam chatbot, sistem ini dirancang untuk memahami input pengguna dan memberikan jawaban sesuai berdasarkan aturan-aturan yang telah didefinisikan sebelumnya. Tahapan yang dilakukan chatbot dengan menggunakan role-based system terdiri dari pencocokan kondisi, eksekusi kondisi, dan pengelolaan ketidakcocokan kondisi. Selanjutnya adalah Laravel. Laravel adalah kerangka kerja berbasis web dengan pendekatan MVC yang dirancang untuk mempermudah dan menginstruksikan pengembangan aplikasi. Lalu ada React.js, library JavaScript open source yang dikembangkan oleh Jordan Web pada
kami gunakan karena permintaan dari website itu sendiri untuk ada hasil saat proses pengerjaannya gitu. Jadi karena incremental itu ada hasil dari setiap incrementnya, itu salah satu poin yang kenapa kami menggunakan incremental. Lalu untuk prosesnya kami pertama melakukan inspeksi masalah, ada studi literatur, lalu ada dalam metodologi incremental 1 dan 2. Terakhir kami mengerjakan laporan akhir. Nah untuk incremental 1 ini kami fokuskan untuk melakukan refactoring website Persis Banjaran. Yang pertama kami melakukan analisis, di mana analisis ini kami melakukan evaluasi, analisis dan evaluasi aturan dan juga kebutuhan data dari website sebelumnya untuk dikembangkan ke teknologi baru di website yang baru. Selanjutnya ada tahap desain, yaitu pembuatan diagram-diagram untuk kebutuhan pengembangan aplikasinya, dan juga dari fitur-fitur website Persis Banjaran. Setelah itu ada tahap code atau implementasi dari hasil desain dan juga analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Terakhir ada proses testing, di mana proses ini ada pengujian dari pengembang dan juga dari pihak Persis Banjarannya untuk melakukan testing dari hasil pengerjaan di increment 1. Untuk increment 2 ini sendiri, kami melakukan penambahan fitur seperti visualisasi data dan juga pengelolaan akses dan juga pengelolaan iuran pada website, dan juga ada pembuatan chatbot dan juga integrasi chatbot dengan website. Untuk increment 2 ini tahap pertama ada analisis juga yang dilakukan untuk melakukan analisis terhadap fitur yang akan dikembangkan. Selanjutnya ada tahap desain, di mana sama seperti sebelumnya kita melakukan pembuatan diagram dan juga mungkin ada desain intermuka dalam untuk pengembangan fitur visualisasi data, pengelolaan akses, pengelolaan iuran dan juga chatbot. Terakhir ada implementasi atau code dari hasil tahap analisis dan desain. Terakhir ada tahap testing yang akan dilakukan juga pengembangan testing dari tim pengembang dan juga pihak Persis Banjarannya. Berikut dari presentasi kami mungkin akan dilanjutkan di sesi tanya jawab dengan pihak penguji. Mungkin dari sebelumnya kalau mungkin sudah dengan saya beberapa kali konsultasi, jadi mungkin dari Panjang dulu. Oke. Kalau topiknya sepertinya udah ini ya, udah memenuhi untuk TA ya. Nah, mungkin yang perlu atau yang harus distudi lebih lanjut adalah penerapan atau penggunaan konsep ya, refactoring. Refactoring itu seperti apa dikaitkan dengan apa yang disebut dengan visualisasi maupun chatbot. Pertama, refactoring itu merubah fungsi atau enggak? Kalau untuk website yang sekarang kan udah ada untuk pengelolaan administratifnya Pak. Jadi untuk Enggak, itu aja udah. Merubah fungsi atau enggak? Tidak. Tidak. Kemudian di yang kalian tawarkan ada fungsi baru atau enggak? fungsi baru sih lebih ke fitur baru paling. Nah, kalau ada fitur baru itu hubungannya dengan refactoring harus dipikirkan. Misalkan tadi ada visualisasi data itu mungkin ada yang baru ya. Iya, ada yang baru. Ya, jadi tadinya tidak divisualkan dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin yang harus kalian perhatikan, bagaimana membalancing antara apa yang bisa dicapai dengan apa yang harus dipertahankan. Ya, jadi di sana ada unsur apa istilahnya itu ya, trade off gitu kali ya, gitu. Nah, terus kalau chatbot tadi itu
dikatakan ini ya apa sudah ada. Belum ada. Belum ada. Nah itu berarti tambah kan. Iya. Nah kalau tambah berarti fungsi baru Iya. bisa berimplikasi ke fungsi lama. Nah refactoring jadi baru lagi. Oke. Itu ya itu mungkin ilustrasi yang bisa saya beri dengan keterbatasan ini. Cuman tadi ada satu hal yang agak beda level ya, yaitu dasar teori. Pertama, rule base itu dipakai di mana? Kalau untuk role base sendiri untuk pesan yang diterima oleh jatuhnya itu apa? Jadi percakapannya berdasarkan rule base. Iya. Ya katakanlah itu valid ya. Nah yang berikutnya adalah Laravel, gitu kan yang nomor 2 ya. Nah rule base itu mungkin bisa diterima sebagai teori ya, karena rules itu sudah pasti ada ininya, ada apa istilahnya, ada dasarnya, ada yang bisa menjelaskannya, teori tepat gitu. Tapi kalau Laravel mau menjelaskan apa itu? Tadinya mungkin itu maksudnya ke teknologi yang kami gunakan. Ya, bukan gitu ya. dasar teorinya. Salah kamar mungkin ya. Demikian juga dengan yang berikutnya. Ya. Nah, cuman yang jadi agak ketinggalan tadi itu ada apa istilahnya tadi kalian. Jadi ada ada orang tua yang 73%, ada visualisasi gitu ya. Nah ini ada urusannya dengan tidak kelihatan atau tidak paham. Ya, jadi itu ada sesuatu yang kalian harus ungkap secara meyakinkan gitu ya. Jangan-jangan memang hasil faktorisasi memang user friendliness-nya itu enggak memenuhi ya tingkat level keberterimaan user interface-nya. Lalu ada yang apa tadi? Jadi orang suruh bayar, itu kan ya, menggunakan reminder otomatis, tapi tidak mengurusi bayar membayar transaksi gitu ya. Nah ini agak mungkin tidak mengurusi transaksi, tapi memerlukan status transaksi gitu kali ya. Karena kalau tidak tahu transaksinya, bagaimana dia mengingatkan gitu ya. Jadi mungkin ada sesuatu di sana yang harus dinyatakan dengan cara yang berbeda ya. Ini mungkin trauma ini. Jadi supaya jangan ditanya transaksi, langsung keluarin gitu ya. Tapi yang pasti agar bisa mengingatkan itu pasti ada status-status yang harus diterima. Jadi kalaupun tidak menghandle, tapi harus berkomunikasi gitu ya. Nah jadi caranya mungkin yang berbeda atau tindakannya yang berbeda. Ada data yang harus dimanipulasi agar bisa membuat reminder, dan data yang dimanipulasi itu adalah transaksi bayar membayar gitu ya. Jadi menangani transaksi sampai pada level atau pada tahap atau pada bagian hasil
ya. Pokoknya ada komunikasi dengan transaksi bahwa yang diambil hasilnya itu ya dinyatakan persis seperti itu. Apalagi ya yang berkaitan dengan ini apa tadi ya. Jadi sepertinya tadi ada membicarakan anggota dengan pimpinan ya. Jadi pokoknya kalau anggota itu hanya hanya chatbot gitu tadi ya. Yang dua yang lain, kategori yang lain tuh apa, pimpinan dan apa tadi? Cabang dan jamaah. Pimpinan cabang, nah jamaah bukannya anggota. Pimpinan jamaah. Tadi itu hanya menjelaskan 3 yang berhubungan dengan penggunaan. Ada yang bisa melakukan transaksi itu hanya 2, transaksi apa ya? Terus pokoknya yang terakhir hanya bisa chatbot gitu loh tadi. Yang mana itu? Waktu menjelaskan mana tadi itu? Ini pun di batasan, jadi memang karena perintah dari internet itu yang akses website itu kan memang buat pengelolaan data dan lainnya juga gitu kan, data kayak gitunya. Oke. Itu Ya, gini aja. Jadi kalau apa yang disebut dengan website? Kalau website berarti pasti udah publik ya. Ya. Jadi ingin menyatakan apa tentang tadi yang hanya bisa chatbot? Lebih ke ini sih Pak, hak aksesnya, jadi untuk yang berhak mengakses website. Nah kalau saya buka website yang websitenya apa? Tadi pagi saya kebetulan melihat websitenya Polban, ya. Nah, apa yang bisa saya lihat itu sama persis apa yang bisa dilihat oleh anak saya yang nggak ada hubungan apa-apa dengan Polban. Nah, kalian kayaknya terjebak dengan saya sebagai dosen di sini punya akses lain, gitu. Itu yang saya khawatirkan, kalian tidak memperhatikan apa istilahnya alamiah dari website dengan siapa di belakang website. Kebayang nggak? Hah? Bukan, jadi maksudnya Pak Junior ini berarti kalian tuh dalam membahasakan ini tuh masih belum bisa membedakan mana website yang memang secara umum dan juga website yang mungkin Dari sudut pandang pengelola. iya gitu. Contohnya sebetulnya kan website Polban, kita kasih contoh ya, Polban ICID, academic.polban.ac.id, semua bisa diakses nggak websitenya sama semua orang? Iya. Bisa, tapi ada fitur login untuk bisa membatasi siapa saja yang masuk ke fitur tertentu di dalam website itu. Betul? Nah, Jadi mungkin ini bukan websitenya yang dibatasi, itu buat tapi ya website itu tersedia apa? ya. Nah yang tersedia itu yang diomongin, gitu kan harusnya? Ini kalimatnya kurang tepat karena ini kesannya seperti orang yang membuka website ini hanya bisa pimpinan cabang gitu. Ketika misalnya nama websitenya, domainnya adalah ORG. misalnya gitu, .org. Nah, yang buka portal itu apakah semua orang? Karena pasti semua orang bisa sebetulnya buka domain itu, tapi tampilannya mungkin kalau dari awal tampilannya sudah dibatasi hanya untuk pimpinan aja, ya mungkin pakai jaringan website misalnya, berarti kan ketika orang yang buka di luar tampilannya seperti apa, tapi tetap bisa diakses kan. Ya, jadi mungkin ini harus diperbaiki kalimatnya supaya jelas yang dibatasi itu sebelah mana. Paham ya?
Oke, jadi itu yang berkaitan dengan akses. eh Isu 600 anggota 11 desa itu apa ini? Apa urgensinya itu ingin meng-highlight apa itu? Oh, ini lebih ke highlight ini sih Pak, perkenalan profil mitra. Ya ini nggak ada berhubungan sama nanti kan memang kita ada mengelola data anggota dan organisasinya. Jadi ngasih tahu kalau di fasilitas ini tuh ada jumlah anggotanya sekian dan wilayahnya 11 desa gitu. Kalau yang berhubungan dengan visualisasi, Salah satunya data anggota Pak. ya jadi data anggota itu kenapa butuh divisualisasi? Jadi Apa? untuk di Persis Banjaran ini ada yang namanya gerakan bidang Pak. Jadi per gerakan bidang ini perlu dialokasikan anggota-anggotanya. Nah, untuk visualisasi data itu untuk pemetaan anggotanya sesuai dengan gerakan bidang masing-masing atau keahlian masing-masing. Seperti itu Pak. Oke, jadi ya berarti sebenarnya teori-teori yang kalian perlukan ya berkaitan dengan itu sebenarnya. Ini bukan yang sifatnya teori untuk isu solusinya, tetapi teori yang berkaitan dengan masalahnya, ya. Jadi ketika kita bicara ada anggota terus ingin divisualkan dari sudut pandang tertentu, ya ingin apa gitu loh. Secara nama besar gitu ya, isu demografi apa sih yang ingin divisualisasi gitu loh, gitu kan ya. Jadi demografi itu kan elemen-elemennya banyak. Mungkin demografi dari sudut pandang ya katakanlah latar belakang keluarga, mungkin demografi yang berkaitan dengan ekonomi, demografi yang berkaitan dengan tadi kedesaan itu, berarti itu kan tempat tinggal tuh seperti apa. Nah barangkali memang ada kemudahan baru yang didapat kalau visualisasinya mengikuti relasi tertentu ya. Bayangkan kalau bicara congestion table gitu ya, kita mengurutkan di sini dari aspek umur, kita mengaitkan di sini, merelasikan di sini tentang ya katakanlah penugasan dan capaian, lalu kita lihat oh ternyata polanya begini gitu ya. Nah itu kan visualisasi antar dua tabel dalam bentuk dua dimensi, tapi dari perspektif prestasi misalkan. Tapi di sisi lain ini ingin dilihat dari sisi waktu misalkan. Nah itu ya harus ada teorinya. Bahkan teori itu yang jauh lebih penting agar perancang interface itu bisa mengkonsepkan bagaimana dia dimunculkan urutannya, bagaimana diawali dari mana lalu berakhir di mana, sehingga kesimpulannya bisa atau pesannya bisa nyampe gitu loh ya. Apakah diawali dari masing-masing desa lalu di summary itu kan ya, atau diawali dari muda lalu setelah di atas 50 tahun, apapun lah ya. Nah di sana itu saya tadi membayangkan ini kayaknya bukan isu refactoring gitu loh ya. Justru refactoringnya itu barangkali hanya untuk memahami awal, tapi ketika menawarkan solusi bisa jadi betul-betul baru didesain ulang secara ya dominan yang didesain ulang gitu, dugaan saya, perkiraan saya. Itu aja mungkin dari saya mah. Paling-paling itunya tadi
2 increment Iya. cukup. Kalau kalau increment itu apa bedanya yang banyak dengan yang sedikit? Kalau yang banyak hasil dari tiap incrementnya jadi pengerjaan tuh lebih kecil-kecil dulu. Lebih kecil-kecil dulu. Jadi kayak domain pengerjaannya gitu. Kalau kami kan 2 langsung tuh, dari pertama langsung refactoring, kedua penambahan fitur baru. Oh gitu. Ya, 2 increment. Itu malah nyambung dengan yang saya bilang tadi. Jadi sebenarnya refactoring itu untuk mendapat pemahaman yang lebih komprehensif lalu mendesain ulang atau bahkan gitu kan. Nah itu harus ngeh gitu kalian itu apa cita-citanya kenapa refactoring. Kalau refactoring dalam rangka efisiensi, beda dengan refactoring dalam rangka mendapatkan yang lebih fungsional gitu atau lebih efektif. Oke. Cukup saya mah. Oke, paling kalau tambahan dari saya ini masukan aja ya, mungkin jadi tanggung jawab. Untuk menyelesaikan permasalahan lansia ya, mungkin kalau perlu dicari jembatannya. Kenapa solusinya harus refactoring? Gitu, karena refactoring ini kan bukan metode penyelesaian permasalahan user experience, sedangkan yang jadi masalahnya adalah user experience gitu. Jadi refactoring mungkin salah satu caranya karena udah ada sebelumnya, sehingga kalian refactoring untuk bisa membuatnya lebih user friendly untuk usia segitu. Tapi problemnya bukan di code-nya, tapi di secara user experience-nya, sehingga mungkin nanti pada saat tahap pengerjaan, di analisis atau di perancangan itu harus mengikuti rules tertentu untuk bisa menangani permasalahan user experience. Gak harus berupa metode yang keren-keren kayak misalnya problemnya image processing dan lain-lain, gak harus seperti itu. Tapi langkah-langkah yang kalian lakukan dalam pengembangannya, dalam SDLC increment-nya tadi itu harus juga ilmiah. Jangan asal-asalan bikin ya. Jadi dicari apa solusi dari permasalahan mengenai experience-nya lansia yang menggunakan website yang lama gitu ya. Nah, kategori lansianya ini apakah di pengurusnya juga lansia atau hanya anggotanya saja? Kalau di pengurusnya juga berarti harus mengakomodir websitenya untuk UI UX-nya mengakomodir kebutuhan dari lansia. Tapi kalau ternyata enggak, pengurusnya dibatasi usianya sekian misalnya, jadi lansia nggak akan jadi pengurus, ya berarti yang harus diurus adalah si chatbotnya gitu. Nah itu harus dimunculkan sehingga nanti benar yang kalian buat apa gitu. Ketika yang kalian buatnya websitenya ini, oh ternyata websitenya karena hanya untuk pengurus dan tidak ada lansia di pengurus, artinya tidak perlu analisis untuk mendesain UI UX yang disesuaikan untuk kebutuhan lansia ya. Tapi fokusnya di chatbotnya, mungkin dari bahasanya, mungkin dari segi panjang pendeknya kalimat misalnya gitu ya, itu untuk ke lansia gitu. Tapi websitenya nggak perlu, sehingga problem adanya lansia ini tidak perlu diangkat untuk refactoring sistem websitenya.
pada saat analisis dan desainnya nggak bolak-balik. Ini kan kalian tadi pertanyaan Pak Jen, emang cukup 2 increment. Kalau yakin cukup berarti dalam membagi dalam tanda kutip fiturnya yang akan dikembangkan di masing-masing increment gitu, berarti kan problemnya harus udah jelas gitu, jelas banget. Jangan sampai ketika udah beres increment 3, increment 2 masih ada yang perlu dianalisis lagi untuk dilakukan desain lagi dan seterusnya di increment 3 gitu. Sedikit increment artinya kalian harus memastikan bahwa analisis kalian memang benar-benar sudah tajam sehingga tidak memerlukan increment kembali gitu ya. Karena apa? Karena proses analisisnya kalian lakukan berkali-kali kan. Artinya ketika sudah dievaluasi di akhir, bisa jadi hasil evaluasi di akhirnya ini jadi analisis untuk increment selanjutnya. Belum tentu kalian harus menentukan analisis langsung dibagi dari awal mana increment 1, increment 2, kemudian kalian lakukan analisis masing-masing tanpa ada penambahan dari increment 1 ke increment 2, belum tentu gitu. Itulah fungsinya kenapa analisisnya dilakukan di setiap tahap increment, karena harus ada evaluasi dari increment sebelumnya. Jangan sampai ketika ada kekurangan di increment sebelumnya kalian tinggalkan karena merasa ini sudah selesai di fitur yang increment pertama, padahal tetap harus diperbaiki dan harus masuk ke dalam analisis di increment gitu ya. Nah, jadi harus benar-benar dipastikan semuanya sehingga nanti pada saat pengembangannya tidak masalah kurang jelasnya problemnya, masalah kurang jelas analisis, dan juga masalah waktu. Gitu paling dari saya ya. Oke, yang dibuatnya cukup kompleks, saya rasa juga ini sudah cukup sebetulnya, hanya tinggal tadi dikaitkan setiap langkahnya, metode yang digunakan di dalamnya untuk lebih ilmiah juga. Jadi cari referensi. Ya. Oke, itu aja. Silakan. Mungkin untuk